uh, begitu semangat untuk menyelamatkan manusia, misalnya ya, apa dasarnya dan lain-lain. Jadi kita akan lihat di dalam liturgi itu. Nah, itu makanya kalau kita setiap minggu, kita akan mendengarkan tentang berita anugerah, berita keselamatan dan lain. Karena liturgi itu adalah pada dasarnya berbicara tentang keselamatan dari Allah kepada manusia. Nah, dari liturgi itu kita tahu bahwa keselamatan manusia itu bersumber kepada Allah, ya, bukan bersumber kepada Allah-Allah lain. Nah, Allah-Allah lain itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kalaupun menyelamatkan, ya itu hanya bersifat fana, artinya ya tidak seperti yang Allah berikan kepada kita, yaitu keselamatan baik di dunia maupun keselamatan yang di surga, ya. Jadi kita lihat bahwa sumber keselamatan itu hanya di dalam Allah semata. Nah, sejarah keselamatan Allah sendiri secara konkret mulai dari perjanjian lama kalau kita melihat, yaitu sejarah bagaimana Abraham dipanggil Tuhan. Dari panggilan itu bagaimana Allah menyampaikan janji-janji tentang keselamatan, tentang berkat yang Tuhan berikan kepada umat Allah. Dan di situ juga kita melihat bagaimana Allah merealisasi janji-janji tersebut kepada umat, ya, yaitu untuk menyelamatkan umat Allah. Nah, di samping itu juga dari sejarah keselamatan Allah itu kita juga berbicara tentang Yesus Kristus yang Allah utus untuk sebagai saluran atau perpanjangan atau sebagai sumber keselamatan yang Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi dari sejarah keselamatan itu juga kita akan melihat apa kaitan antara Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dan juga kita akan melihat di situ tentang Trinitatis yang berbicara tentang bagaimana melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi inti pokok dari liturgi, sehingga dalam liturgi juga kita akan melihat adanya minggu-minggu Trinitatis yang begitu penting bagi kehidupan kita. Jadi teologi Kristiani itu berbicara tentang bagaimana kita mengkomunikasikan kasih-kasih Allah melalui keselamatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sebagai umat Allah menyerahkan diri kita baik kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita melihat, ya, inilah makna dari liturgi yang sejati, ya. Ketika kita berbicara tentang liturgi yang kita berbicara tentang Allah itu sendiri. Yang kedua kita akan melihat hubungannya adalah karya keselamatan yang telah kita dengarkan tadi itu harus dilestarikan oleh gereja. Nah, jadi gereja harus melaksanakan dan memberitakan atau mengajarkannya. Jadi karya keselamatan yang telah dilaksanakan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus itu harus diwartakan oleh gereja, ya, sehingga setiap minggu juga kita seperti tadi telah kita dengarkan, kita mendengarkan berita keselamatan. Bagaimana berita keselamatan itu sangat penting untuk mengajak kita dan membawa kita untuk bertobat dan mengenal Allah. Selanjutnya kita melihat hubungan liturgi dengan kehidupan sehari-hari adalah dalam liturgi kita akan diajarkan dan diantar untuk merasakan kehadiran Yesus Kristus, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat, ya, bagaimana kehadiran Yesus Kristus atau Tuhan itu sendiri setiap saat sehari-hari dalam kehidupan kita itu bahwa Allah benar-benar hadir. Nah, oleh karena itu sebagai orang yang beriman dan percaya bahwa kita harus bersyukur setiap saat kepada Allah, ya, atas kehadirannya. Nah, ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang masak, ketika kita sedang bekerja, ketika kita mengendarai sepeda motor, misalnya ketika kita mandi atau melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin kita tidak sadari, ya, selama ini dan hadir dalam kehidupan kita. Nah, melalui liturgi kita diingatkan
bahwa sebenarnya Allah itu ada. Allah itu ada bersama dengan kita setiap saat. Nah, bukan hanya Allah ada ketika kita berdoa bernyanyi, tidak. Ketika kita mandi juga Allah ada. Ya buktinya ketika kita mandi kan banyak juga kita mendengar cerita bahwa ada orang pergi ke kamar mandi jatuh lalu mati. Misalnya ya saya pernah mendengar cuma saya ya sebentar pergi ke warung rumahnya, suaminya pergi mandi, tahu-tahu suaminya terpleset lalu mati. Tahu itu menjawab dan dia lihat rupanya suaminya sudah mati. Nah, ketika kita makan Allah itu ada, ya. Jadi dalam aktivitas kehidupan kita sering menemukan dan merasakan bahwa itu Allah itu ada, memang ada, ya. Nah, oleh karena itu, ya kita harus bersyukur atas kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, dan keyakinan kita ini adalah keyakinan yang pasti dan jelas, ya. Nah, selanjutnya kita melihat liturgi mengingatkan kita bahwa berdoa, bersekutu di dalam gereja, bernyanyi, mendengar firman itu bukan satu-satunya kegiatan gereja. Tapi banyak kegiatan gereja lainnya yang di dalamnya termasuk liturgi. Ya, seperti saya katakan kepada kalian, ketika kita menolong orang, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang berduka, mengunjungi orang yang sedang bermasalah, misalnya. Nah, itu adalah bagian dari kegiatan gereja dan itu merupakan liturgi juga. Nah, liturgi juga adalah berbicara tentang perlunya persiapan pribadi. Ketika kita mau berjumpa dengan dalam kehidupan kita, ya kita juga harus mempunyai persiapan pribadi. Misalnya ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, ya sebenarnya saya suka dengan teman-teman kita dari agama lain seperti ya tetangga kita. Kita melihat mereka itu kalau mau berjumpa dengan Tuhan, berdoa atau sembahyang, mereka itu benar-benar mempersiapkan diri ya dengan cuci muka, membersihkan badan, ganti baju, lalu mereka menghadap dengan Tuhan dengan sopan. Kalau kita tidak kan, sudah berdoa pun 1 kali sehari atau 2 kali sehari, ya itu pun bukan duduk kita, bukan sujud kepada Tuhan, tapi sebaliknya tidur terlentang kita. Nah, kadang-kadang terjadi adalah orang kita tidur terlentang, ya aminnya pagi misalnya, atau lupa kita mengatakan amin karena sudah tidur duluan. Nah, ya itu salah ya. Jadi liturgi itu adalah bagaimana kita betul-betul mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan, mempersiapkan hati pikiran kita. Nah, demikian juga dalam gereja. Ketika kita hendak melakukan liturgi, ya maka kita harus mengadakan persiapan-persiapan. Saya katakan bahwa ketika suami menjalankan tugasnya hari Minggu, ya hari-hari sebelumnya mereka harus selesai. Juga begitu, peliturgi juga begitu. Nah, kalau seandainya hari ibadah, ya semuanya harus sudah beres, ya sudah dipersiapkan sebelumnya. Jangan nanti ibadah bilang tertunda gara-gara apa? Mic-nya belum beres, ya baterai mic sudah habis. Ya, jadi belum, terpaksa beli dulu ke warung, atau lilin untuk minggu Advent belum ada, terpaksa cari dulu toko untuk membelinya, misalnya. Mau perjamuan kudus juga belum ada anggurnya misalnya, terpaksa cari dulu. Nah, akhirnya apa ya, Tuhan juga tidak senang dengan seperti itu ya. Jadi jauh-jauh hari liturgi itu harus dipersiapkan dengan baik ya. Jadi persiapan pribadi, baik itu diri kita maupun persiapan dari gereja itu sendiri. Nah, liturgi juga mengajarkan kita untuk apa? Untuk memusatkan perhatian kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Kristus ya. Nah, jadi ketika kita mengadakan liturgi, ya kita bukan memusatkan diri kita sendiri, tetapi kita memusatkan diri kepada Kristus. Nah, oleh karena itu, ya sangat salah sekali ketika kita
mengadakan ibadah minggu, tujuan kita adalah bukan kepada Kristus, tetapi apa? Saat ibadah misalnya khotbah, main game, ada orang juga main Facebook, ada juga main WhatsApp, ada orang main apa lagi itu? Apa namanya? Memakai handphone misalnya kan? Jadi kita asik dengan diri kita sendiri, bukan kepada Kristus. Nah, itu salah. Nah, itu makanya sebelum ibadah perlu diumumkan supaya handphone itu dimatikan, ya. Bukan di silent, tapi dimatikan supaya kita betul-betul berpusat kepada Kristus. Nah, jadi selanjutnya juga kalau liturgi itu mengantarkan kita berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Misalnya kalau kita menolong orang lain, ya kita bukan mengharapkan imbalan dari orang itu. Suatu saat karena dia orang kaya, maka aku harus menolongnya, kan? Supaya suatu saat aku dapat imbalan dari keluarganya, ya. Atau aku memberi, ya supaya nanti aku diberi juga. Bukan begitu, ya. Artinya kita mencari keuntungan sendiri. Nah, ketika kita menolong seseorang, ya kita harus sudah siap, ya, untuk tidak dibalas, ya. Kita harapkan balasan-balasan, tidak. Biarlah nanti berkat uang itu kita dapat menyeritu. Liturgi tidak dibatasi pada tata ibadah, ya, pada kebaktian, pujian, nyanyian, doa seperti itu, ya. Nah, kalau seandainya masih seperti pemikiran kita itu sempit, tetapi liturgi itu adalah bagian dari seluruh kehidupan kita, totalitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi liturgi dan hidup sehari-hari tidak dapat dipisahkan sama sekali, ya, karena dari sejarah menjelaskan bahwa asal usul dari liturgi itu, ya, adalah kegiatan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam Alkitab juga dikatakan bahwa pelayanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu dalam rangka berbakti kepada Tuhan. Nah, dan ini adalah sebuah liturgi. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah liturgi atau ibadah, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita bekerja pun, ya kita berliturgi. Nah, jangan kita melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, mengerjakan makalah, mengerjakan paper. Saya menyuruh kalian membaca buku, ya. Itu adalah saya meminta kalian untuk melaksanakan liturgi. Saya meminta kalian baca buku, ya. Karena apa? Tugas kalian adalah, ya, belajar, ya. Ya, kalian ingat orang tua kalian yang susah payah bekerja mencari uang sekarang untuk bayar uang kuliah kalian, uang makan, uang hidup kalian, kan? Ya, kami kepingin kalian suatu saat nanti mengingat jasa-jasa orang tua kalian, menyenangkan hati orang tua kalian. Kalau sudah sukses kalian, ya orang tua kalian kan senang, panjang umur, sehat-sehat. Nah, kalian bisa bahagiakan suatu saat orang tua kalian bawa jalan-jalan ke Israel, entah kemana gitu misalnya, kan, karena mereka sudah letih. Nah, kami ingin kalian itu menjadi orang yang sukses dan berhasil. Nah, caranya bagaimana? Ya belajar itu adalah bagian dari liturgi, ya. Jangan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut, ya otomatis hasilnya pun tidak bagus, ya. Nah, selanjutnya juga liturgi itu adalah bersumber kepada Allah, ya, karena sumber dari segala kegiatan gereja itu adalah Allah, ya, seperti itu, ya. Jadi bagaimana gereja itu harus melaksanakan pembaharuan dalam rangka apa? Untuk mengenal Allah, ya. Nah, selanjutnya liturgi itu adalah dalam rangka menjaga persekutuan jemaat, ya, persatuan jemaat, ya. Jadi bagaimana jemaat itu bisa bersekutu bersama-sama, saling berbagi, berdiakonnya, saling memperhatikan, ya. Itu adalah bagian liturgi sama seperti jemaat mula-mula, ya. Ada orang kaya, ada orang susah. Nah, jadi orang kaya itu mau membawa kepunyaannya lalu dibawa ke tempat mereka bersekutu, lalu mereka menikmati bersama-sama. Nah, ada orang yang punya kerbau misalnya, lalu dia bawalah kerbaunya itu untuk dimasak bersama-sama dan dimakan bersama-sama. Nah, jadi kalau kita lihat jemaat gereja mula-mula sangat indah persekutuannya, rangka melaksanakan liturgi, ya. Nah, selanjutnya kita lihat penekanan pada pengutusannya.
Nah, jadi bagaimana liturgi ini adalah dalam rangka menjalankan misi Kristus ya. Ya sama seperti Kristus telah mengutus gereja umat Allah ke tengah-tengah kehidupan ini dalam rangka melayani, bersaksi. Nah, demikian juga ya, penekanan dalam liturgi. Nah, selanjutnya kita melihat liturgi juga itu bagaimana kita memelihara simbol-simbol dan tradisi gereja ya. Bagaimana pembacaan Alkitab, nyanyian ya, nyanyian rohani atau gereja itu ya harus terus kita wariskan. Nah, simbol-simbol gereja, tradisi-tradisi gereja ya, itu sangat penting ya kita wariskan. Supaya apa? Supaya suatu saat nanti tradisi dan simbol-simbol itu dapat bertahan dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti sekarang ya, saya melihat ya, pernah saya ke gereja melayani, dari jemaat yang hadir sudah langka saya melihat Alkitab ya. Saya melihat dari atas mimbar ya, ketika membaca nats bersama-sama, saya hanya menemukan 5 orang membawa Alkitab, yang lainnya membawa handphone. Nah, saya merasa bahwa Alkitab itu penting ya. Ya, Alkitab itu adalah jati diri kita juga. Nah, kenapa sekarang kita sebagai orang Kristen justru tidak membawa Alkitab ke gereja, handphone kita bawa misalnya kan? Nah, pernah saya tanya kepada remaja, kamu kenapa nggak bawa Alkitab? Udah ada dalam handphone, Bu. Nah, iya oke. Handphone kamu bawa, Alkitab kamu tidak bawa. Kenapa? Saya bilang. Iya, karena berat, Bu. Yang kedua malu, Bu, katanya. Kenapa malu membawa Alkitab? Kenapa Alkitab dianggap sebagai beban? Padahal nggak ada kok 1 kilo beratnya Alkitab. Kenapa beban? Kenapa berat? Nah, itu jadi pertanyaan saya ya. Nah, jangan nanti seperti kata Pak Dr. Anwar Chen ya, dia handphone kok. Tapi kenapa ketika mereka misalnya wirid apa semua, mereka nggak bawa handphone itu untuk membawa apa, tapi mereka bawa apa, mereka kitab suci mereka itu yang mereka buka. Lalu kita kenapa seperti ini? Ya, saya setuju dengan Dr. Anwar Chen itu. Ya, sebagai orang Kristen, ya mari kita bawa Alkitab. Nah, jangan masalahkan soal berat apa semua. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus wariskan tradisi itu. Jangan kita wariskan tradisi yang tidak misalnya. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang liturgi berperan dalam kehidupan sehari-hari, karena liturgi itu adalah bagian dari kehidupannya. Liturgi sebagai eksploitasi dari apa yang dibalik kehidupan konkret sehari-hari. Nah, hidup kita sehari-hari adalah medan perjumpaan dan komunikasi antara kita secara pribadi dengan Allah. Jadi komunikasi dan perjumpaan kita dengan Allah terjadi melalui dan di dalam hidup sehari-hari. Jadi ketika kita seperti tadi ya, kita memasak dan lain-lain, itu berarti kita sedang apa? Sedang berjumpa dengan Allah dan sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah, jadi hubungan antara kita dengan Allah itu semakin diperbanyak seperti itu ya. Sebab komunikasi antara manusia dengan Allah, antara kita dengan Allah itu sangat penting. Nah, di samping itu juga melalui liturgi ini juga kita akan merasakan hidup kita dalam Tuhan adalah sebuah perjumpaan yang sangat indah. Nah, di samping itu juga kita melihat melalui liturgi bagaimana kita menghayati melalui perjumpaan kita dengan Allah, kebersamaan kita dengan Allah. Bagaimana kita yang berdosa, bagaimana kita yang hina, bagaimana kita yang sering menyakiti hati Tuhan, ya membuat Allah menangis misalnya, membuat Allah terluka karena dosa dan kejahatan kita, karena kita tidak percaya kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan itu menjadikan kita tetap menjadi sahabat-sahabat, sahabat-sahabatnya. Jikalau manusia tidak mau datang kepada Tuhan,
tidak mengingat Tuhan, misalnya, ya dalam liturgi dikatakan bahwa Allah itu sendiri yang datang menjumpai kita. Ya, jadi liturgi artinya bukan kita yang datang kepada Tuhan dan menyapa, dan bukan kita yang datang kepada Tuhan